Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Istiawan Agus Haryadi di channel YouTube ini ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan follow. Nah, oke, langsung aja untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang melukis atau menggambar abstrak. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, kita ulas dulu materi berkarya seni rupa dua dimensi ya. Pada kelas 10 itu menggambar dengan melihat model. Jadi bentuknya itu sama dengan bentuk yang digambar. Terus untuk kelas 11 kalian juga pernah menggambar dengan modifikasi objek. Bentuknya telah berubah, tapi bentuk asli masih kelihatan. Nah, selanjutnya pada kelas 12 kalian menggambar imajinasi. Bentuknya seperti apa? Nah, tentunya kalian bertanya-tanya ya, bentuk gambar imajinasi itu seperti apa ya. Padahal kalau kita berangan-angan atau berimajinasi, kita menggambar sesuai dengan pikiran kita, tentunya orang lain akan tahu ya. Kalau kita menggambar manusia, kita gambarkan udah tahu. Nah, nanti kita akan membahas apa sih bedanya antara gambar bentuk atau gambar melihat model atau gambar modifikasi dengan gambar imajinasi ya. Langsung aja kita bahas tentang pengertian gambar imajinasi. Gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari angan-angan atau khayalan penggambar ya, atau seniman. Maka dari itu gambar imajinasi juga bisa disebut dengan pengungkapan seseorang secara mental dan visual dari apa yang dipikirkan atau apa yang dikhayalkan. Terus selanjutnya, bagaimana bentuk gambar imajinasi? Nah, untuk membedakan bentuk gambar imajinasi dengan gambar-gambar yang lain, tentunya bentuknya harus berbeda ya. Dengan gambar yang pertama itu kalian pernah membuat gambar model atau gambar bentuk dan gambar modifikasi objek. Jadi bentuknya adalah tidak menyerupai objek benda atau bisa disebut abstrak atau non figuratif. Jadi bentuknya gambar imajinasi itu untuk membedakan dengan gambar-gambar yang lain ya, seperti gambar bentuk atau gambar modifikasi, itu bentuknya harus berbeda ya. Jadi tidak bisa kita kenali ya, atau bisa istilahnya disebut dengan abstrak ya, atau non figuratif. Jadi tidak meniru bentuk alam atau bentuk-bentuk yang ada di alam. Nah, selanjutnya apa sih pengertian lukisan abstrak ya? Jadi pengertian lukisan abstrak adalah lukisan yang tidak realis ya, atau tidak natural, yang tidak menampilkan rupa yang kita kenali sebagai rupa benda atau objek yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Jadi kalau kita menggambar abstrak, jadi bentuknya itu tidak bisa kita kenali ya. Jadi hanya kita saja yang tahu itu membuat bentuk apa. Jadi orang lain ketika akan melihat tentunya akan berimajinasi ya, atau menimbulkan imajinasi gambar apa sih ini. Nah, jadi itu adalah gambar abstrak. Nah, jadi akan mengubah pola pikir seseorang melihatnya ya. Jadi dengan berimajinasi atau bertanya-tanya, gambar apakah itu? Nah, sekarang kita bahas tentang jenis pola atau lukisan abstrak ya. Yang pertama ada geometris, kedua ada non geometris, yang ketiga ada ilusi optik atau istilahnya ya optik art, atau yang keempat ekspresionisme ya, itu merupakan aliran ya. Langsung aja kita bahas tentang abstrak geometris ya. Abstrak geometris yaitu berupa objek atau bentuk geometris yang sifatnya atau bentuknya beraturan ya, seperti segitiga, persegi,
dan lingkaran ya, atau bentuk-bentuk bangun yang lain ya, misalnya kubus atau bentuk tabung dan sebagainya ya. Bentuk lukisan abstrak geometris itu terdiri dari dua macam ya, yaitu memiliki kesan yang pertama 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama adalah kesan 2 dimensi ya. Jadi kesan 2 dimensi itu kesan lukisannya adalah datar ya, jadi tidak ada unsur kedalamannya. Terus yang kedua kesan 3 dimensi ya. Jadi kesan 3 dimensi ini lukisannya seolah-olah ya memiliki ruang ya, padahal pada kenyataannya itu kesannya datar ya, namun memiliki ruang atau perspektif ya, atau kedalaman. Terus selanjutnya berupa yang kedua ya, yang kedua itu adalah lukisan abstrak non geometris, yaitu berupa objek yang bentuknya tidak beraturan ya. Nah ini seperti contohnya itu berupa lukisan yang menggambarkan bentuk melengkung ya, atau coretan-coretan dengan gradasi warna yang halus. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah lukisan abstrak ilusi optik ya, atau optik art ya. Jadi lukisan abstrak yang menimbulkan kesan bergerak ya apabila kita amati ya. Jadi kita lihat secara seksama seolah-olah gambar itu bergerak ya, namun pada dasarnya tidak bergerak. Itu hanya kesan ilusi dari mata kita yang lihat ya, atau istilahnya ya ilusi optik. Nah terus selanjutnya yang ketiga ya, atau yang keempat ya, yang keempat adalah lukisan abstrak ekspresionisme, yaitu lukisan yang memiliki bentuk dengan garis dan warna yang kuat dan tegas ya, karena pada proses pembuatannya yaitu cenderung menggunakan emosional ya, atau lebih bersifat ekspresif ya. Jadi membuatnya dengan misalnya kalau kita menggunakan kuas, nah kita celupkan ke catnya itu dicipratkan ya, seolah kita sedang marah ya, kita sapukan ke kanvas sehingga akan menghasilkan warna-warna yang mencolok, yang keras, dan garis-garis yang tegas. Nah itu tentang lukisan abstrak. Nah bagaimana kita membuatnya? Nah tentunya ada beberapa teknik ya dalam membuat lukisan abstrak. Teknik melukis abstrak ya, sama halnya kita membuat karya seni rupa 2 dimensi ya. Dalam melukis abstrak atau membuat gambar abstrak itu tekniknya bermacam-macam ya. Kalian bisa menggunakan teknik yang kalian kuasai ya, misalnya seperti teknik arsir, teknik blok, akuarel, pointillis, plakat, arsir, dan teknik-teknik yang lain, atau teknik yang tidak lazim digunakan menggambar juga bisa ya. Yang penting nanti kalian bisa menghasilkan gambar abstrak yang menarik. Terus selanjutnya adalah media ya, media dalam membuat lukisan abstrak ya. Jadi semua media itu bisa digunakan untuk membuat lukisan abstrak ya, dimana yang bisa menghasilkan goresan di bidang datar ya, seperti pensil ya, pena, kertas, kanvas, cat air, cat akrilik, oil pastel ya. Bisa juga kalian menggunakan cat tembok ya, atau cat kayu, ataupun cat besi, atau bahan-bahan yang lain ya. Istilahnya bisa berbagai macam bahan ya, istilah campuran ya, atau mixed media. Nah untuk selanjutnya kita bahas tentang prinsip dalam menggambar
abstrak ya. Jadi dalam menggambar abstrak itu ada prinsipnya ya, supaya gambar yang kalian ciptakan atau yang kalian buat itu enak ya untuk dilihat ya. Jadi yang pertama adalah bentuk ya, karena gambar abstrak itu bentuknya tidak menyerupai sesuatu ya. Usahakan kalian yang membuatnya jangan menyerupai ya, jangan menyerupai bentuk alam atau bentuk-bentuk yang kalian kenal ya. Dalam hal ini adalah berupa makhluk hidup atau alam benda ya. Kalau misalnya simbol-simbol atau garis atau bidang geometris ya bisa kalian terapkan. Terus komposisi. Nah, dalam hal ini komposisinya juga penataan letak ya, terutama objeknya atau bentuknya ya. Misalnya bentuk geometris atau garis-garis dan warna juga harus disesuaikan ya komposisinya ya. Jadi variasinya juga harus lebih banyak ya, karena dalam gambar abstrak itu yang terpenting itu adalah warnanya ya. Warnanya itu harus semenarik mungkin, harus mencolok, jadi supaya bisa dilihat itu lebih menarik. Terus selanjutnya adalah irama. Nah, irama di sini supaya kesannya tidak monoton, kalian bisa membuat irama ya. Irama itu maksudnya ya, bisa kalian lihat di sini itu bentuknya tidak sama semua ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang semakin membesar, ada yang semakin mengecil dan sebagainya ya, atau dibuat gelombang. Terus selanjutnya gelap terang. Nah, dalam ini dalam membuat lukisan abstrak ya, gelap terang juga harus kalian pertimbangkan ya. Jadi gambarnya tidak warnanya gelap semua atau terang semua ya. Jadi ada komposisinya antara gelap terang itu harus seimbang. Terus selanjutnya adalah pusat perhatian ya, atau center of interest ya. Jadi dimana dalam lukisan abstrak itu harus ada yang menjadi pusat perhatian atau bentuknya berbeda dari bentuk yang lain ya, bisa berupa warna atau berupa bentuk. Nah, sebenarnya adalah langkah-langkah dalam membuat gambar abstrak ya. Yang pertama, kalian harusnya persiapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Jadi kalian persiapkan peralatannya, media dan bahannya. Setelah peralatan kalian komplit, nah kalian tentukan tekniknya apa ya, teknik yang akan kalian gunakan ya. Misalnya kalian menggunakan cat minyak ya, bisa menggunakan teknik plakat atau teknik kuas ya. Setelah itu kalian cari ide ya. Nah, misalnya gambar abstrak kalian mau membuat apa sih ya, garis apa-apa biar nanti lebih menarik, kalian cari ide, bisa dilihat di internet, bisa dilihat di media-media yang lain ya. Kalau di internet itu banyak sekali ya gambar tentang gambar abstrak. Nah, terus selanjutnya kalian buat sketsa ya, sketsa terlebih dahulu. Setelah sketsanya jadi, kalian bisa warnai ya, mencoba mewarnai ya. Kalau misalnya nggak ada sketsa ya, bisa langsung kalian mencoba atau bereksperimen ya dengan mencampurkan berbagai macam warna ya, dengan teknik apa aja sehingga menghasilkan warna yang bagus. Terus selanjutnya setelah kalian berhasil mewarnai, nanti kalian rapikan ya, bagian yang kurang rapi dirapikan atau disempurnakan ya. Setelah itu kalian kemas di figura dan bisa langsung dipamerkan ya. Itu aja penjelasan dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian juga terus berlatih ya untuk menggambar atau bereksperimen ya dengan berbagai macam media yang kalian miliki dan membuat gambar-gambar yang lain ya. Saya cukup akhiri sekian aja. Jangan lupa ya kalian subscribe ya channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.